Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama puji syukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring untuk kelas RPL mata kuliah pengelolaan persampahan, di mana kita pada kesempatan kali ini melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ke-11. Jadi saya mohon maaf untuk pertemuan 10 kita tidak bisa melalui Zoom karena saya sedang dalam perjalanan. Alhamdulillah sekarang kita bisa mulai lewat Zoom-nya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga pertemuan melalui Zoom ini akan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Seperti biasa, untuk pertemuan saya, kita akan bagi menjadi beberapa fase. Jadi di awal ini Zoom kita sebagai pengantar, dan kesempatan kali ini pengantar akan sebentar saja, yang akan kita lanjutkan ke materi untuk pertemuan. Dan nantinya kehadiran, saya tidak mencatat siapa saja yang sedang berada di dalam ruangan Zoom ini, tapi nanti dilihat dari interaksinya saja. Terkait dengan ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan, atau ada beberapa hal yang saya minta tanggapan dari kalian semua, nanti silakan untuk menghidupkan mikrofonnya, atau mungkin kalau bermasalah dengan mikrofonnya bisa menggunakan fitur chat juga. Jadi data mengenai siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, itu yang nanti akan saya konversi sebagai kehadiran pada setiap pertemuannya. Dan bagi yang memang berhalangan tidak bisa hadir, ini akan saya selalu usahakan untuk bisa di-record khususnya terkait dengan materi, dan nanti bisa disaksikan, dan minimal ada tugas mandiri yang sudah saya siapkan untuk setiap pertemuannya yang bisa untuk dikumpulkan dan dikerjakan. Oke. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi mengenai aspek non teknis. Jadi saat dimulai dari sebelum ujian tengah semester, kita sudah masuk ke aspek teknis yang terdiri dari, ada yang bisa bantu enggak? Yang pertama, ada apa kita untuk aspek teknis itu? Ada yang bisa bantu yang pertama? Ada pewadahan, satu pewadahan. Siapa itu yang berbicara? Saya enggak nampak. Saya Pak Lato, Pak. Lato, oke. Yang kedua apa? Pengumpulan, Pak. Pemilahan, Pak. Maaf, Pak. Pemilahan. Yang lain bergantian kalau bisa. Pengumpulan, Pewadahan, pemilahan, terus siapa? Perkenalkan pengumpulan. diri ya. Pengumpulan dan pengangkutan, Pak. Sebutkan nama dulu ya, karena saya nggak bisa Baik. lihatkan video soalnya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Wahyudi. Yang kedua ya tadi pemilahan, setelah pemilahan pengumpulan Pak. Pengumpulan, oke, setelah pengumpulan. Pengangkutan Siapa lagi Pak. yang lain kalau bisa? Arif Pak, Saya, Pak. yang keempat. Arif. Pengangkutan Pak, nomor 4 Setelah Pak. pengumpulan, pengangkutan. Setelah Kemudian itu, siapa pengolahan lagi? Pak. Maaf Pak. Setelah pengangkutan, Pengolahan, Pak. pengolahan, Bu Liza ya. Iya, Pak. Bu Liza ya. Pengolahan sampah. Yang terakhir yang kita bahas pertemuan 10 tadi, Pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir, Pak. Pemrosesan akhir sampah. pemrosesan akhir. Jadi di aspek teknis, kita kan mulai dari bagaimana penanganan. Jadi penanganan ini terkait dengan wadah-wadah ya, wadah-wadah yang perlu disiapkan dari masing-masing sumber. Kemudian ada proses pengumpulannya. Dari proses pengumpulan nanti ada proses pemindahan dulu. Dari proses pemindahan nanti baru ada proses pengangkutan, kemudian ada
pemrosesan akhir. Jadi secara teknisnya urutannya akan seperti itu. Nantinya di masing-masing tahapan kita bisa memasukkan proses mulai dari proses pemilahan dan ada proses pengolahan di dalamnya. Jadi sebagai contohnya pada proses pewadahan atau penanganan di awal, kita sebenarnya sudah bisa melakukan pemilahan dan ada proses pengolahan di sumber. Beberapa contoh pengolahan dari sumber, ada yang memberikan contoh enggak? Siapa yang belum ada di sini? Novita, Prasetyo, Elvarina atau Fernando ada enggak di sini? Ada Pak, Novita Landari hadir. Apa biasanya pengolahan yang bisa kita lakukan minimal untuk di sumber? Pengolahan apa yang bisa kita lakukan di sumber? Tadi Novita ya. Atau yang lain mungkin di sumber apa biasanya yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengolahan di sumber? Yang paling sederhana. Daur ulang, Pak. Kompostan mungkin ya. Pengomposan Pengolahan mungkin ya. bisa. Ya, pengolahan paling sederhana kita menggunakan kompos. Kita buat komposter atau penggunaan digester itu yang paling sederhana dalam hal pengolahan. Tuh. Jadi dicoba dibedakan terkait dengan daur ulang ya. Daur ulang harapannya kan daur ulang itu kalau secara bentuk pengelolaan sampah itu harusnya dimasuk ke tahapan awal dia kan. Sebelum menjadi suatu sampah yang harus ditangani, maka ada proses untuk didaur ulang, daur guna atau daur ulang. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara pengolahan, salah satunya menggunakan komposter atau digester, kita mendekomposisi material-material yang organik ya, atau yang bisa didegradasi secara biologi. Atau opsi-opsi lain, penggunaan secara fisik, apakah secara kimia mungkin, atau mungkin penggunaan panas misalnya. Itu juga bisa menjadi salah satu bentuk pengolahan. Dan nantinya perlu ditekankan lagi dalam setiap tahapan proses pemilahan sampai dengan proses pengolahan itu kita bisa lakukan mulai dari proses yang ada di pewadahan atau di sumber, bisa juga nanti kita lakukan di bagian pemindahan. Contohnya di pemindahan itu kan contohnya TPS ya. Jadi kontainer-kontainer itu menjadi satu tahapan pemindahan, dan di TPST, TPS 3R kan kita juga bisa melakukan pemilahan dan pengolahan juga. Sampai nanti kan di bagian pemrosesan akhir pun kita bisa melakukan pemilahan dan pengolahan nantinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mungkin sedikit saja nanti masuk terkait dengan aspek non teknis. Mungkin secara lebih lengkapnya akan kita bahas pertemuan minggu depan saja. Jadi di aspek non teknis ini ada beberapa hal yang memang masih belum masuk pertimbangan utama. Jadi lingkup dari aspek non teknis sendiri nantinya akan terdiri dari bagaimana adanya peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan persampahan atau pengelolaan sampah kota, mengatur mulai dari sumbernya sampai dengan penanganan di TPA. Kemudian bagaimana peranan dari institusi ataupun kelembagaan terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi institusi di sini apakah institusi secara umum yang mengelola sampah yang ada di kota, sampai dengan nanti institusi atau lembaga-lembaga yang memang secara khusus mengelola TPA misalnya. Kemudian kita masuk ke bagaimana peranan dari peran masyarakat atau peran serta masyarakat nanti terkait dengan pembiayaan atau biaya, atau mungkin terkait dengan retribusi. Oke. Sedikit review, karena sebagai tahapan terakhir juga terkait dengan pengelolaan sampah, ini saya mengambil beberapa materi dari kegiatan-kegiatan terkait dengan pengelolaan sampahan.
Jadi pada dasarnya permasalahan dari pengelolaan sampah di Indonesia itu kita bisa lihat dari berbagai macam aspek yang berbeda. Jadi sedikit banyak memang banyak aspek yang bisa kita sentuh yang nantinya untuk bisa dikelola atau untuk bisa direkayasa nantinya. Mulai dari aspek teknis, kelembagaan, pendanaan maupun pembiayaan, perencanaan, sampai dengan ke aspek sosialnya. Jadi secara teknisnya yang ditemukan, yang bisa kita lihat secara umumnya adalah memang adanya missing link pengangkutan sampah dari rumah tangga menuju ke TPA. Jadi di beberapa tempat yang khususnya memang sampah yang berasal dari rumah tangga itu tidak ada yang secara apa istilahnya secara bakunya yang harus yang memiliki kewajiban untuk mengangkut itu tidak ada. Biasanya di masing-masing kota kabupaten itu pada umumnya yang ada itu hanya pengangkutan dari TPS-nya saja atau dari lokasi pemindahannya saja. Bagaimana sampah itu sampai menuju ke pemindahan itu yang masih belum ada aturan secara bakunya yang mengatur. Jadi sehingga ini menjadi salah satu missing link-nya terkait dengan pengangkutan sampah dari rumah sampai dengan ke TPA. Kemudian missing link ini juga yang menjadi dasar kenapa di beberapa lokasi TPS itu seringkali terjadinya over capacity. Jadi banyaknya yang memang dia seharusnya tidak membuang sampahnya di lokasi itu, dia membuangnya di sana. Jadi sederhananya sempat kita bahas juga bagaimana warga di sekitar perumahan yang ada di dekat pasar misalnya, mereka ikut membuang sampahnya itu di TPS yang ada di pasar. Jadi ketika ditegur mereka tersinggung juga kan, kenapa, apa bedanya, karena ini kan juga akan diangkut oleh petugas juga, apa bedanya dengan, karena terkadang kan lokasinya lebih jauh, lokasi TPS-nya yang untuk perumahan dibandingkan dengan lokasi TPS yang ada di pasar itu cukup jauh dia. Kemudian jadwal pengangkutan sampah juga pada umumnya belum teratur, dan pemilihan dari teknologi tepat guna sampai dengan keberlanjutannya yang masih rendah juga, masih belum secara optimum dijalankan. Dan tentunya secara teknisnya penguatan terkait dengan database masih perlu untuk ditingkatkan ke depannya. Karena nanti pada dasarnya dalam pengelolaan sampah semakin besar nanti cakupan dari pengelolaan sampahnya akan semakin baik tentunya, baik dari segi teknis ataupun terkait dengan pendanaan dan efektivitasnya nantinya. Kemudian, nah dari beberapa poin ini kita bisa lihat aspek non teknisnya yang cukup dominan terkait dengan permasalahannya, mulai dari kelembagaan, fungsi dari kelembagaan, kemudian terkait dengan penegakan hukum, pembuangan sampah, aturannya sudah ada, apa yang boleh dan apa yang tidak, dan bagaimana sanksinya baik secara pidana perdatanya, tapi dalam penegakan hukumnya masih sangat rendah. Kemudian komitmen dari pemerintah daerahnya pun juga akan sangat beragam. Nanti akan kita lihat di beberapa kota kabupaten akan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda, yang nantinya akan menunjukkan seberapa tinggi komitmen dari masing-masing daerah dalam pengelolaan persampahannya. Kemudian terkait dengan aspek pendanaan dan pembiayaan, APBD-nya sangat kecil terkait dengan sektor persampahan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi APBD yang rendah ini tentunya akan berimplikasi ke penyediaan sarana dan prasarana juga nantinya. Dan tentunya skema retribusi juga nanti akan kita lihat di beberapa daerah akan ada range besaran retribusi yang berbeda-beda. Di beberapa kota ada yang menggabungkan retribusi kebersihan dengan PDAM misalnya, dan ada beberapa skema-skema yang berbeda juga. Dan sejauh mana sebenarnya penentuan dari retribusi ini yang masih belum begitu bisa terlihat, belum secara optimum dimanfaatkan. Meskipun sebenarnya dalam perkembangannya sudah ada satu peraturan yang terkait dengan penentuan retribusi pengelolaan sampah. Nanti kita bahas ini ke depan. Kemudian terkait dengan aspek perencanaan sendiri, dokumen secara umumnya memang sebagian wilayah sudah ada dokumen perencanaan terkait dengan pengelolaan sampah.
Dan kembali lagi nanti dalam master plan-nya ini belum ada bisa menjawab terkait dengan pembiayaan jangka panjangnya yang sesuai dengan ketersediaan dan potensi dari sumber-sumber dana lainnya. Kemudian untuk aspek sosial sendiri belum meratanya kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi kita masih umum untuk melihat masyarakat yang tidak berpikir panjang ya terkait dengan sampah yang dihasilkannya. Jadi sedikit bermasalah jadinya. Dan tentunya peranan dari produsen itu yang cukup tinggi. Jadi di beberapa kota kita masih banyak menemukan produk-produk yang sebenarnya itu produk-produk yang sengaja dibuat untuk sekali pakai saja. Dan harusnya itu yang bisa dihindari seminimal mungkin, karena dengan adanya kemasan-kemasan kecil justru itu akan semakin mempertinggi juga, dan tidak adanya tanggung jawab secara langsung bagi si produsen tadi untuk bisa mengelola sampah yang dihasilkan dari produk mereka itu akan sangat mempengaruhi nantinya. Sehingga nantinya persoalan sampah yang tidak bisa dikelola secara efektif dan efisien tentunya akan menimbulkan dampak buruk terkait dengan jalannya atau fasilitasnya sampai dengan secara umum pengelolaannya. Dan tentunya tidak bisa dibuat secara parsial saja. Kota, kecamatan, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten sampai dengan satu provinsi sudah harus ada sistem yang terintegrasi seharusnya. Oke. Kemudian terkait dengan informasi kelembagaan, tentunya diharapkan peranan pemerintah daerah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terkait dengan sistem pengelolaan sampahnya untuk mengatasi missing link di sini. Jadi missing link di proses pewadahan, kemudian proses pengumpulan sampai dengan ke proses pemindahan. Gimana caranya bisa dibuat secara sistematis semuanya. Kemudian karena ada keterbatasan dana tadi, harapannya memang dari pemerintah daerah bisa mengkoordinasikan dan bisa memfasilitasi, bisa menyusun kerjasama CSR dengan industri-industri yang ada di sekitar atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerahnya masing-masing, agar memang bisa terkejar nanti terkait dengan missing link yang ada di sini. Karena memang akan sangat banyak, ya minimal dari pemukiman, toko, pasar, ataupun dari kawasan industri sudah bisa dikelola nanti. Kemudian dalam berbicara mengenai kinerja non teknis sarana dan prasarana persampahan sendiri, sebenarnya nanti akan terbagi menjadi 5 secara umumnya. Jadi yang pertama terkait dengan kelembagaan, bagaimana organisasi, bagaimana pengorganisasian kerja, pembagian kerja, ini yang akan sangat penting. Kemudian bagaimana manajerialnya. Jadi nanti sebenarnya secara sederhananya misalnya harus bisa dipisahkan terkait dengan petugas kebersihan, terkait dengan pengumpulan di jalan, sampai ke nanti bagian TPST, TPS 3R itu harusnya dikelola atau dimanajemen secara terpisah, jangan tergabung dia. Kemudian terkait dengan pengolahan di TPA juga harapannya sebenarnya sudah terpisah terkait dengan manajemen. Kemudian kinerja yang lain terkait keuangan, tadi kembali ke retribusinya, apakah memang dana atau biaya yang dikumpulkan dari masyarakat itu sudah mencukupi, sejauh mana perencanaan perhitungan kebutuhannya, sejauh mana kesiapan atau kesanggupan untuk membayar dari masing-masing wilayahnya, itu juga harus dipertimbangkan, dan harusnya secara real juga sudah bisa dilakukan perhitungan, sehingga nanti untuk pencarian dananya tambahan apakah dari CSR swasta atau mungkin kita bisa mengambil grant-grant yang berasal dari luar pun juga sementara masih ada potensi-potensinya tergantung dengan bagaimana tata kelolanya sebenarnya. Kemudian peranan masyarakat, bagaimana bisa mengedukasi, mengubah perilaku, mengubah kebiasaan, sampai dengan penanganan terkait dengan hukum. Hukum di sini mengikat mulai dari produsen produk yang menjadi sumber-sumber timbulan utama
yang dalam bentuk plastik, kemasan, dan lain sebagainya itu harus bisa diatur melalui hukum peraturan perundangan. Sampai dengan bagaimana masing-masing dari sumber, rumah tangga, sampai dengan industri, dia bisa mengelola sampahnya. Oke, kemudian terkait dengan peraturan perundangan, pada dasarnya nanti di peraturan perundangan kita mengacu mulai dari peraturan perundangan tertinggi yang berlaku di suatu negara, yang dalam hal ini Indonesia, yang levelnya nanti dimulai dari undang-undang, kemudian diturunkan ke peraturan-peraturan berikutnya yang pada akhirnya nanti semakin tinggi turunannya, itu nanti akan lebih spesifik sebenarnya dalam mengatur terkait dengan pengelolaan persampahan. Nanti sebenarnya dalam pengelolaan persampahan pun kita bisa menyusun NSPK-nya atau norma standar pedoman dan sampai ke kriterianya terkait dengan bidang persampahan. Ya, nantinya turun sampai ke dengan pedoman-pedoman juga. Sampai dengan tadi beberapa yang sudah kita bahas di aspek teknis juga kan, misalnya terkait dengan bagaimana perencanaan untuk TPST sampai dengan tempat pemrosesan akhir atau di TPA-nya. Kemudian diperlukan juga perencanaan pengembangan peraturan daerah. Jadi dari peraturan nanti bisa ditelurkan pembentukan institusi atau kelembagaan khusus terkait dengan persampahan. Kemudian ada juga terkait dengan penanganan sampahnya. Bagaimana harusnya misalnya sampah yang dihasilkan oleh masing-masing rumah tangga dikelola oleh pemerintah misalnya. Kemudian tentunya terkait dengan retribusi, bagaimana cara penentuan besarannya, kemudian bagaimana cara pengumpulannya, dan kemudian bagaimana pengalokasiannya, berapa persen yang nantinya akan dibutuhkan untuk retribusi yang diambil oleh masyarakat, mungkin nanti dibedakan dengan yang di institusi, dibedakan lagi untuk tempat-tempat usaha, dibedakan lagi dengan yang industri misalnya, tergantung dengan skalanya juga bisa dibedakan, retribusinya mungkin bisa lebih besar untuk industri misalnya. Kemudian bisa juga mengalokasikan persentase berapa banyak yang didapatkan dari retribusi, berapa banyak yang nantinya skemanya dari pendanaan yang berasal dari luar negeri atau mungkin dari CSR ataupun sumber-sumber lainnya. Kemudian sifatnya sendiri harapannya memang dibuat dalam jangka panjang, jadi setidaknya selama 20 tahun, dan adanya ketegasan terkait dengan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu oleh produsen ataupun sumber-sumber penghasil sampah. Kemudian diperlukan juga adanya uji kelayakan setidaknya selama 5 tahun sekali. Oke, terkait dengan kelembagaan, lingkup kelembagaan sendiri kita berbicara mengenai sumber daya manusianya, kemudian bagaimana struktur ataupun tugas pokok dari institusi penyelenggara, dan yang terakhir adalah bagaimana alternatif kelembagaan kerjasama pemerintah dengan swasta. Jadi dalam penyelenggaraan kelembagaan sendiri, yang menjadi hal pentingnya adalah bagaimana struktur organisasinya dan penempatan tenaga ahlinya, tentunya yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan dasar-dasarnya pun sudah ada ketentuan di peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian diharapkan dalam pengelolaan persampahan sendiri itu bisa memisahkan antara peran operator dan regulatornya. Jadi regulator dan operator tidak berjalan di satu kepala yang sama dia, agar bisa lebih fokus dan menghindari permasalahan-permasalahan lain yang bisa menghambat efektivitas dari jalannya pengelolaan sampah. Jadi contoh beberapa peraturan yang terkait dengan masalah kelembagaan, ini sebagai informasi dan bisa dilihat saja sebenarnya di Permen PU-nya. Kemudian dalam perencanaan organisasi pengelola sampah sendiri, maka beberapa hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana bentuk institusinya. Jadi nanti kita akan coba lihat beberapa contoh kelembagaan di beberapa kota kabupaten di Sumatera Barat. Jadi mulai dari bagaimana bentuk institusinya, kemudian struktur organisasinya seperti apa, sumber daya yang nantinya akan dibutuhkan, seminimal mungkin apa saja
yang diperlukan sebagai sumber SDM yang nantinya akan diberdayakan, kemudian bagaimana tata laksana kerjanya, sampai dengan pola kerjasama antar kota jika memang nanti dibutuhkan. Karena mungkin karena adanya keterbatasan tertentu sehingga mungkin beberapa kota tidak bisa melakukan pengelolaan sampahnya sendiri. Oke. Hanya satu, kalau saya tidak salah hanya satu untuk yang pertemuan ini. Jadi saya mau nanti coba kalian dilihat di domisili masing-masing saja ya, atau mungkin bisa tergantung dengan pilihan kalian saja. Coba nanti kalian lihat seperti apa struktur kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan sampah di beberapa kota kabupaten di Indonesia. Nanti kalian coba lihat, kalian pelajari, dan kalian coba analisis secara langsung saja kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing struktur kelembagaannya tadi. Sudah jelas ya? Kita lanjut. Ada 10 Maaf, pertanyaan ini untuk pengelolaan sampah kota atau misalkan kabupaten kota kabupaten. Gimana, Pak? Jadi cari bentuk struktur kelembagaan di kota kabupaten. Jadi misalnya kalian lihat di Kota Padang terkait dengan persampahan itu dikelolanya itu di bawah apa? Di bawah DLH atau ada dinas tertentu yang mana di dalam strukturnya tadi ada terkait dengan pengelolaan persampahan kota atau kabupatennya itu. Ambil aja contoh di 3 kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Kan ada banyak ya pilihannya ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ini beberapa contoh saja yang saya coba gambarkan dari di sini untuk di provinsi ya. Ada satu bidang dan ada satu seksi terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian ada UPT persampahan di Kota Padang ini masuk di satu kabit, kemudian ada kasihnya terkait dengan pengelolaan sampah, yang ada di beberapa kota, ada di Kota Padang Panjang. Saya langsung skip saja mungkin. Kemudian ini Dharmasraya, mungkin sudah ada perubahan ya, tapi ini yang terakhir saya simpan. Kemudian ini di Kepulauan Mentawai, ini 50 kota. Jadi memang pada dasarnya masih adanya keragaman terkait dengan struktur atau kelembagaan mengenai pengelolaan sampah yang bisa kita lihat di beberapa kota kabupaten. Dan sebenarnya itu yang nanti bisa kita jadikan pembahasan ya terkait dengan bagaimana sih dampaknya yang memang bisa kalian amati di masing-masing kota kabupaten. Apa dampaknya dari struktur organisasi tersebut. Kemudian kita lanjut dulu. Sebelumnya saya juga sempat bahas dalam hal pengelolaan sendiri diharapkan sudah ada manajemen secara khusus terkait dengan pengelolaan di TPA-nya. Jadi ini sebagai gambaran bagaimana fungsi dari kelembagaan, bagaimana fungsi SDM yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yang dimulai dengan organigramnya secara strukturalnya, setidaknya dalam suatu TPA atau pada suatu TPA akan ada pembagian misalnya terkait dengan operasional dari TPA-nya, terkait dengan pengawasan, terkait dengan sarana dan prasarana yang secara umumnya yang dibutuhkan. Operasional dari TPA sendiri kan nanti akan dimulai dari bagaimana pengelolaan lisit, operasional secara umum dari TPA-nya, instalasi pengolahan sampah, sampai ke dengan alat berat. Pengawasan sendiri terkait dengan keamanan, penanggulangan bencana, tentunya laboratorium terkait dengan pengecekan. Kan biasanya ada pengecekan terkait dengan lisitnya, apakah sudah mencemari sumber-sumber air yang ada di sekitarnya misalnya. Sampai dengan ke sarana dan prasarananya untuk workshop bengkel ataupun utilitas pendukung lainnya. Dan nantinya dalam penentuan sumber dayanya terkait dengan latar belakang pendidikannya, kita ada standar kerangka kualifikasi nasional Indonesia, jenjang-jenjang terkait dengan jabatan operator sampai dengan ke jabatan ahli, dia sudah ada jenjang kualifikasi pendidikannya. Jadi kalian nanti yang sudah selesai masuk ke tingkat jabatan ahli nantinya diharapkannya. Kemudian ini gambaran jenjang kompetensi lembaga persampahan. Jadi dimulai dari kepala dinas sampai dengan seksi-seksi di bidang-bidang
tertentu. Masing-masing memiliki jenjang kompetensi yang berbeda-beda pula tentunya. Ini jenjang 1 sampai dengan yang tertinggi di jenjang yang 9. Ini contoh yang lainnya untuk di bagian pengelolaan TPA, operasional, di bagian pengawasan, pemeliharaan, dan pengamatan. Ini beberapa contoh paket SKKNI untuk area kecil TPA. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Singkat saja, mungkin ada sekitar 6 menit. Saya buka mungkin untuk kesempatan diskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin coba kita diskusikan, saya persilakan. Elvarina, Prasetyo, atau Sri Darni sudah adakah? Memang belum ya? Oke, kalau gitu silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin coba kita diskusikan? Kita sebenarnya masih ada itu ya, presentasi kelompok ya waktu itu ya. Masih ada berapa kelompok lagi yang belum? Itu bagaimana bagusnya? Ya Pak, kelompok 3 belum Pak, yang pemindahan Pak. Iya, yang pemindahan belum berarti ya. Berarti baru sampai ke baru yang pewadahan saja kemarin ya, pewadahan sampai pengumpulan ya. Betul Pak, Iya, baru iya, Pak. 2. Oke. Mungkin setelah ini saja ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Setelah ini mungkin kita presentasi saja. Gimana? Sampai kita nunggu sampai alokasi kita sampai zuhur saja mungkin ya. Oke Pak, boleh Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada, Zoom ini akan saya akhiri. Setelah ini kita bergabung lagi menggunakan tautan yang sama ya. Oke. Oke, Pak. Jadi setelah ini kemungkinan minggu depan kita langsung 2 pertemuan lagi ya. Saya belum tahu ini. Kalau 2 pertemuan lagi berarti kita masuk materi aspek non teknisnya terkait dengan peran serta masyarakat dan pembiayaan. Dan satu lagi kita coba presentasikan untuk tugas besarnya. Yang dipresentasikan teknis kan saya rasa kita sudah dipresentasikan yang sekarang ini ya. Untuk yang presentasi terakhir terkait dengan perencanaan biayanya ya, RAB-nya saja kita presentasikan, memungkinkan enggak? Kita kejar tayang semuanya. Jadi dari presentasi itu kalian sudah mempersiapkan terkait dengan perencanaan atau perhitungan perencanaan untuk pembiayaannya. Jadi setidaknya kalian sudah mulai mencicil di presentasi saja nanti. Bagaimana? Mungkin kan enggak untuk di minggu depan? Coba saja dulu. Pembagiannya sesama dengan yang presentasi sekarang ini aja, terkait dengan aspek teknisnya. Tapi yang presentasi berikutnya terkait dengan aspek pembiayaannya. Jelas enggak? Minggu depan berarti maksudnya Pak, presentasi yang tugas besar poin. Kemungkinan iya. Kemungkinan minggu depan atau mungkin kita cari waktu lain ya, karena bisa dikondisikan saya rasa. Kapan kira-kira siapnya? Tugas besarnya kita udah mulai ngangsur perencanaan dari hitungan biaya gitu ya Pak maksudnya? Iya, jadi kan angsur yang perhitungan biayanya dari presentasi saja nanti untuk pertemuan terakhir kita. 13 minggu depan kita kan pertemuan 12 tuh. Ada satu pertemuan terakhir lagi untuk kuliah kan, pertemuan 13. Kita pakai buat presentasi dari perhitungan aspek non teknisnya terkait dengan pembiayaan saja nanti. Tuh, jadi selesai kita untuk 13 pertemuan, 14 pertemuan, satu pertemuan terakhir kan untuk ujian akhir semester gitu. Jadi sekaligus asistensi jatuhnya nanti. Itu kira-kira. Kita coba saja ya, coba diusahakan
meskipun agak berat ini pasti, tapi coba diusahakan saja. Karena ini kalau nggak salah di bulan Februari awal dan minggu pertama dan kedua itu sudah harus selesai kita. Jadi mau nggak mau tugas besarnya harus dikejar juga. Salah satu caranya adalah dengan presentasi saja nanti. Jadi minimal dari presentasi sudah kan tinggal dipindahkan ke dokumennya nanti ke tugas besarnya. Gitu kira-kira. Jelas ya? Dicoba saja ya. Halo? Oke, Pak. Cukup jelas ya? Bisa Pak diansur-ansur. Berarti langsung bab 1, bab 2 langsung saja nanti ke materi terkait perencanaan di tugas besar ya Pak minggu depan. Yang minggu depan langsung ke aspek pembiayaannya saja. Jadi Oh, nggak usah terlalu banyak. Kalau semuanya banyak kali itu kalian bikin nanti kan. memang bab 1 bab 2 memang belum itu Pak, belum kelar. Ya makanya. Jadi kita langsung masuk ke pembiayaan aja seiring dengan materi kan nantinya. Oke, sip. Oke, saya sudahi. Setelah ini kita presentasi ya untuk yang pemindahan ya. Oke, saya tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.